Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Trisel Livia dengan NIM J1F0 18026 kelas R006, mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Islam dan syariat Islam. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video saya berikut ini. Makna Islam. Islam berasal dari kata salima yuslimu, istislam artinya tunduk atau patuh. Selainnya selamu salam yang berarti selamat sejahtera atau damai. Sementara sebagai istilah, Islam memiliki arti tunduk dan menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang terhimpun di dalam Al-Quran dan Sunnah. Manusia yang menerima ajaran Islam disebut Muslim. Seorang Muslim mengikuti ajaran Islam secara total dan perbuatannya membawa perdamaian dan keselamatan bagi manusia. Dia terikat untuk mengimani, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dasar-dasar ajaran Islam ada 3. Yang pertama, akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas Muslim. Ajaran Islam berisikan tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap Muslim. Kedua, syariah. Kemaknaan Islam yang kedua adalah syariah yang berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan manusia. Yang ketiga, akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi ajaran tentang perilaku atau sopan santun. Hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasari pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yakni mengikat bagi semua pemeluknya. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Yang ketiga, ijma, kesepakatan seluruh ulama mustahid pada satu masalah setelah ijma Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Yang keempat, qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma adalah qiyas. Klasifikasi hukum Islam. 1. Wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala dan jika kita tinggalkan akan diberi siksa. Kedua, sunnah. Sunnah ialah suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntunannya tidak sampai ke tingkat wajib atau sesederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. 3. Haram. Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. 4. Makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakan. 5. Mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Sasaran hukum Islam ada 3, yaitu penyucian jiwa, menegakkan keadilan dalam masyarakat, mewujudkan kemaslahatan manusia. Tujuan syariah.
yaitu maqasid al-syariah adalah makna-makna atau tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya, atau pada umumnya dengan kata lain, maqasid al-syariah adalah rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atau al-syari bagi setiap hukum syariat. Untuk terwujudnya kemaslahatan tersebut, maka ada 6 komponen penting yang harus dipelihara, yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara jemaah dalam artian stabilitas sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.